Episode 65. Angga dan Sylvia sampai di villa mereka, dengan baju sudah basah kuyup. Mereka langsung masuk ke kamar mereka, dan langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri bersama. Angga menyiapkan air hangat di batu B, untuk sang istri, sedangkan dirinya mandi di bawah guyuran shower. Setelah selesai membersihkan diri, mereka mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Mereka sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai berzikir dan berdoa, Sylvia menyalami tangan Angga, dan Angga membalas mencium tangan dan pucuk kepala sang istri lama. Namun saat mencium pucuk kepala Sylvia, Angga merasakan hawa panas pada tubuh sang istri dan ternyata benar Sylvia demam, mungkin karena mereka habis kehujanan. "Sayang, sepertinya kamu demam," ucap Angga memeluk tubuh sang istri. "Lia mas, badan aku gak enak banget rasanya," jawab Sylvia lemas di pelukan sang suami. "Ya udah, makan dulu terus minum obat sama vitamin ya," ucap Angga terus menggendong tubuh sang istri yang masih menggunakan mukena ke tempat tidur. Angga langsung menelpon pelayan villa agar mengirim makan malam, obat demam dan vitamin ke kamar. Tak lama pelayan datang mendorong meja yang berisi makanan, obat dan vitamin. Angga langsung menyuapi sang istri, yang terlihat lemah tak berdaya karena demamnya cukup tinggi. "Ayo sayang, sedikit lagi, biar perut kamu gak kosong," ucap Angga membujuk sang istri agar mau makan. "Udah mas, rasanya pahit banget," ucap Sylvia ingin menyudahi makannya. "Sekali lagi sayang, abis itu minum obat sama vitamin, agar segera turun demamnya," bujuk Angga lagi. Sylvia menurut akan ucapan suaminya. Setelah beberapa menit minum obat dan vitamin, Sylvia akhirnya langsung tertidur lelap. Angga membawa tubuh sang istri ke dalam pelukannya, agar ia bisa mengetahui perubahan suhu badan sang istri yang takutnya malah semakin tinggi. Angga memeluk perut ramping sang istri. Angga juga memperhatikan wajah mungil sang istri, yang terlihat pucat. Sembari terus mengompres keningnya, Angga masih tak menyangka, dengan kisah cintanya dengan Sylvia saat ini. Mereka yang dulu berawal karena Angga berniat menikahi Sylvia demi putrinya Safira, karena memerlukan sosok seorang ibu. Namun sekarang berbeda, Angga begitu benar-benar mencintai Sylvia, seluruh hatinya sudah tertambat pada perempuan yang kini sedang ada dalam pelukannya. Malam semakin larut, Angga yang merasakan kantuk, segera menyusul sang istri ke alam mimpi. Dengan posisi tidur, Angga terus memeluk erat tubuh mungil sang istri yang membuatnya nyaman. Dering alarm ponsel Sylvia membangunkan tidur lelap Angga, sedangkan yang punya ponsel masih tertidur dengan pulasnya. Mungkin karena faktor obat yang Sylvia minum membuat ia masih terlelap. Angga mengerjap-ngerjapkan matanya yang masih mengantuk. Angga mengecek suhu tubuh sang istri yang sudah kembali normal. "Alhamdulillah, sudah turun demamnya," batin Angga bersyukur. Angga menyelimuti Sylvia yang masih tertidur pulas. Angga turun dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, Angga keluar kamar ingin meminta dibuatkan kopi pada pelayan. Sekalian juga ingin meminta tolong pelayan untuk membuatkan bubur dan sup ayam jahe untuk sarapan sang istri. Angga membawa kopinya kembali ke kamar. Angga juga membuka tirai panjang kamarnya, dan sekarang terlihatlah kolam renang pribadi khusus di kamar utama milik Angga. Angga membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Angga membuka pintu keluar menuju kolam renang pribadi khusus di kamarnya. Angga bersantai menikmati kopi di kursi santai, yang berada percis di pinggir kolam renang. Sesekali ia melihat ke arah sang istri yang masih terlelap. Angga tak tega membangunkan sang istri yang masih tertidur pulas, mungkin karena pengaruh obat demamnya semalam. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 8, pas sekali sinar matahari menyorot ke arah kamar dan area kolam renangnya. Angga tergugah, setelah melihat air jernih di kolam, ingin rasanya ia terjun ke kolam. Sudah lama ia tak berenang, pikir Angga, bahkan kolam renang di rumahnya di Jakarta pun sudah lama ia tak pernah gunakan. Angga yang selalu sibuk, bahkan Safira mau berenang pun Anggita yang selalu menemani, karena Angga yang selalu saja sibuk dengan pekerjaannya.
Angga melepas kaos dan celana pendeknya, ia hanya menggunakan boxer saja. Angga melompat ke kolam, ia putuskan ingin berenang merasakan air yang begitu segar, sembari menunggu sang istri terbangun dari tidurnya. Saat Angga asyik berenang, Sylvia bangun dari tidurnya. Sylvia mencari-cari sang suami yang tidak ada di sampingnya. Mas Angga kemana ya? Batin Sylvia melihat kamarnya kosong. Sylvia turun dari tempat tidur dengan kain bawahan mukena yang masih dipakainya dari semalam. Angga sengaja tak melepasnya, agar kain itu menutupi paha mulus Sylvia yang begitu seksi. Karena saat itu Sylvia menggunakan lingerie minim warna merah maron. Sylvia membuka bawahan mukena dan berjalan menuju sofa, yang menghadap ke arah kolam renang pribadi, yang berada di kamar Angga. Sylvia bengong sekaligus kagum, tangannya menutup mulutnya saat melihat kolam pribadi, yang berada tepat di samping kamar pribadi mereka. Duh, ternyata ada kolam renang di dalam kamar, udah 2 hari di sini baru tahu ada kolam renang soalnya kemarin ketutup tirai panjang jadinya kelihatan Sylvia. Isyah Mas Angga, teganya gak ngasih tahu, gerutu Sylvia berjalan menuju kolam renang. Dan terlihatlah sang suami yang ia cari, sedang asyik berenang di sana. Angga yang sadar dengan kedatang sang istri, yang begitu cantik mempesona dengan lingerie merah maronnya. Walaupun Sylvia baru bangun tidur, dan terlihat juga Sylvia sudah terlihat segar setelah demam semalam. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Angga berenang mendekat ke arah sang istri berada. Aku cari-cari, ternyata Mas Angga di sini, jawab Sylvia cemberut. Lia sayang Mas boring sekali, nungguin kamu tidurnya lelap banget. Jadinya Mas putuskan berenang saja, sambil menunggumu bangun sayang, ucap Angga beranjak dari kolam menuju sang istri. Bagaimana demamnya? Sudah baikan sayang, ucap Angga lagi mengelap tangannya yang basah dengan handuk ingin menyentuh kening sang istri. Sepertinya sudah Mas, aku sudah lebih baik, jawab Sylvia. Angga menyentuh kening Sylvia yang ternyata sudah stabil suhu tubuhnya. Sylvia menelan salivanya dengan susah payah, karena melihat tubuh kekar sang suami, yang mendekatinya hanya mengenakan boxer saja. Mas aku baru tahu kalau di sini ada kolam renang pribadi, Mas Angga gak cerita, ucap Sylvia berjalan duduk menuju kursi santai di pinggir kolam renang. Mas lupa sayang, jawab Angga berjalan mendekati Sylvia yang sedang duduk santai. Kamu mau menemani Mas berenang sayang? Tanya Angga, aku gak bisa berenang Mas. Terus aku juga baru sembuh dari demam, gak bagus Mas, ucap Sylvia padahal hatinya ingin sekali berenang. Ayo Mas akan ajarin, kalau masalah air kolam renangnya yang dingin, gampang nanti Mas ganti dengan air hangat, ucap Angga melihat sang istri yang sepertinya ingin berenang. Memang bisa Mas, berubah jadi air hangat kolam renangnya Mas, tanya Sylvia antusias. Lia sayang, nanti Mas nyalakan pemanas air yang menuju kolam dulu, agar suhu air kolam menjadi hangat, ucap Angga. Angga beranjak menyalakan tombol pemanas yang mengalir menuju kolam renang, sekalian ia memanggil lewat telepon pelayan untuk mengirim menu sarapan sang istri dan dirinya. Setelah pelayan mengantar makanan, Angga dan Sylvia menyantap sarapan mereka sambil menunggu air kolam menghangat. Setelah selesai Angga mengecek air kolam renang yang sudah berubah suhu menjadi hangat. Angga menggendong tubuh mungil sang istri ala bridal style menuju kolam renang. Sylvia tersenyum dengan apa yang suaminya lakukan. Sylvia mengalungkan kedua tangannya ke leher Angga. Angga bukannya mengajari Sylvia berenang, malah terus menggoda sang istri dengan bermain air dengannya. Bahu lebar Angga terus memepet ke tubuh mungil sang istri di pinggir kolam. Angga terpesona dengan tubuh basah sang istri yang tercetak sempurna di balik lingerinya.